Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak semua. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu apakah semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua. Gimana nih anak-anak semua, masih pada semangat kan belajar kimia pada siang hari ini? Enggak, kenapa? Capek, lapar, ngantuk? Oke, biar kalian fokus dan nggak ngantuk lagi, Bapak ada sedikit breaking nih sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak semua. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya, sekarang tanggal berapa ya? Oke, tanggal 11. Berarti sebutkan unsur kimia yang berawalan huruf K. Ada yang tahu? Wah, kalian berarti masih fokus nih. Iya, betul jawaban kalian dan semua. Unsur kimia yang berawalan dari huruf K ada kalsium, karbon, kalium, dan lain sebagainya. Gimana nih anak-anak, masih pada ngantuk nggak? Udah nggak ngantuk kan? Oke, berarti kan sudah siap untuk belajar kimia ya pada hari ini. Sebelum itu, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, silakan Putri yang di belakang. Ya, betul sekali Fitri jawabannya. Minggu lalu kita belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dari kalian masih ingatkah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, silakan Tony. Ya, jawabannya benar sekali. Tapi masih ada beberapa faktor laju reaksi yang belum disebutkan oleh Yoni nih. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Beneran, nggak ada yang masih ingat nih. Oke, untuk mereview ulang materi minggu lalu, Bapak akan menampilkan sedikit PPT mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, agar kalian bisa lebih paham lagi anak-anak semua. Baik, sebentar ya, anak-anak Bapak akan tampilkan PPT-nya. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya anak-anak semua? Baik, silakan diperhatikan anak-anak semua saat Bapak menjelaskan dan jika perlu kalian catat ya hal-hal penting yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak slideshow dulu. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satu faktornya itu yaitu pengaruh luas permukaan. Luas permukaan juga merupakan salah satu faktor mempengaruhi laju reaksi. Jika pencampuran reaktan yang terdiri dari dua fasa atau lebih, maka tumbukan terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang membentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan bila jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, di sini berarti semakin luas permukaan zat, maka akan partikel-partikel tersebut akan lebih mudah bertemu sehingga jumlah tumbukan efektif akan meningkat dan laju reaksi pun meningkat. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada, Bapak akan menampilkan video animasi mengenai faktor luas permukaan agar kalian lebih paham lagi anak-anak. Sebentar ya anak-anak, Bapak akan tampilkan. Baik, bagaimana? Sudah terlihat videonya anak-anak? Baik, silakan disimak dan diperhatikan baik-baik anak-anak semua. Jangan ribut. Yaitu luas permukaan atau ukuran partikel. Sebagai contoh, terdapat tablet vitamin C dan serbuk vitamin C.
jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, menurut kalian yang manakah yang lebih duluan bereaksi? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa demikian? Hal ini karena semakin kecil ukuran suatu materi, maka mengandung arti memperluas permukaan sentuh materi tersebut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas bidang sentuh, kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar. Jadi, semakin besar permukaan, semakin cepat laju reaksi. Begitupun sebaliknya. Nah, itu sedikit video animasi mengenai faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi. Contoh mudah dari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, contoh lainnya itu ada gula pasir dan gula batu anak-anak. Pada kondisi temperatur dan berat yang sama, gula pasir akan lebih cepat melarut dalam air dibandingkan dengan gula batu. Hal ini disebabkan gula pasir memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan gula batu. Maka dari itu, luas permukaan yang lebih besar akan menghasilkan laju reaksi yang lebih besar pula, yaitu jadi reaksinya menjadi lebih cepat terjadi. Baik, setelah Bapak tampilkan PPT dan video animasi, kalian sudah paham? Ada yang sudah paham, ada yang belum juga. Baik, agar kalian semua paham, Bapak tugaskan kalian untuk berdiskusi kelompok. Kelompoknya tidak usah banyak-banyak, cukup 4 orang saja. Tugas kalian mendiskusikan faktor laju reaksi yang belum Bapak jelaskan seperti suhu, konsentrasi, dan katalis. Kemudian dikaitkan dengan konsep tumbukan dan disertakan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk diskusinya, Bapak beri waktu 20 menit. Dan setelah itu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk diskusinya bisa dimulai dari sekarang anak-anak, dan berisik dan semangat semua ya anak-anak. Baik, untuk waktu diskusinya sudah habis. Gimana, adakah perwakilan kelompok yang ingin maju pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya? Kalau nggak ada, Bapak yang tunjuk nih. Oke, good. Kelompok 4, silahkan maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita beri aplaus. Bagus sekali. Baik, semua kelompok sudah maju semua. Dan bagus-bagus ya hasil diskusinya. Kalian hebat-hebat. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak semua? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak semua, jaga kesehatan.